Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Perkenalkan, kami dari kelompok We Are Family akan menjelaskan tentang proposal PKM kami yang berjudul Not Really Sosker, ya, yang berketuakan Muhammad Rifki Ferdian Ali, lalu ada saya sendiri, Frans Sudandi, lalu selanjutnya ada Arif Hasta Nugraha, lalu ada Valgi Giovanni, dan terakhir ada Natasha Balkis. Next. Sepatu merupakan aspek penting yang menunjang aktivitas pemakaian. Namun apa jadinya jika sepatu yang kita gunakan setiap hari justru membuat kita tidak percaya diri? Akibat musim hujan, membuat sepatu menjadi cepat kotor, bau, dan rata-rata orang malas mencuci sepatu sendiri. Inilah yang akan coba kami manfaatkan sebagai peluang usaha kami memiliki untuk membuka jasa laundry sepatu Not Really Sosker. Melihat masih jarangnya usaha semacam ini di sekitar masyarakat, khususnya kampus, universitas, CRC, banyak yang harus diperhatikan untuk memperkenalkan usaha laundry sepatu Not Really Sosker ini. Oke, next. Laundry sepatu ini merupakan usaha yang menjanjikan ke depannya. Namun usaha ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah dengan masih jarangnya usaha semacam ini, membuat kami masih meraba-raba dan mengenali bentuk usaha ini. Oleh karena ini, perlu adanya kunjungan ke usaha sejenis ini untuk mengenal lebih jauh lagi. Jadi manfaat usaha yang kami buat kali ini ada bertujuan membantu kaum manusia malas yang jarang mencuci sepatu mereka dengan rapi, wangi, dan bersih. Ya, ini contoh gambar usaha rencana aplikasi cuci sepatu kami. Metode pengerjaan menggunakan Trello. Trello adalah sebuah aplikasi kolaborasi manajemen kerja yang memungkinkan penggunanya untuk dapat mengatur berbagai proyek yang mereka kerjakan dalam satu tempat atau wadah saja. Di sini para pekerja yang terlibat proyek tersebut akan dapat mengetahui dan merekam kegiatan apa saja yang sedang dikerjakan. Siapa yang terlibat dan proses pengerjaan proyek itu sendiri. Next. Fitur-fitur Trello. Trello mempunyai 4 bagian, yaitu 1 board, yang kedua card, 3 list, dan 4 menu. Next, Cot. Oke, dari dalam fitur-fitur Trello itu dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan kita akan pertama itu akan bahas kelebihannya. Yang pertama, seorang dapat mengubah sesuatu dan orang itu akan anggota tersebut akan tahu apa sih yang diubah itu, bagaimana orang itu mengubahnya, nanti mereka akan tahu. Karena itu dalam Trello itu dia akan membuat proyek, satu proyek itu dia dapat melihatnya. Jadi satu layar, dan jika satu orang merubah layar tersebut, semuanya akan melihatnya satu sama lain. Itu adalah keunikan dari Trello. Jadi misalkan kita mengubah sesuatu, mereka akan melihatnya bersama. Dan kedua itu mudah dalam mendapatkan atau mengurangi dalam satu proyek. Jadi kalau misalkan kita pengen mengganti, kan beda dari proyek yang lain, dari 1 sampai 7 yang pernah disebutkan Bu dosen, kan ada yang paling susah juga. Nah, Trello termasuk adalah yang lebih mudah, karena dia tuh di saat kita mengubah desain kita atau satu proyek kita, nanti mereka itu gampang banget diubah, karena tinggal menambahkan proyek. Nanti dia akan muncul di bagian kanan slide kita dari proyek tersebut, dari web tersebut. Nanti kita tinggal lihat dan ambil dan mengubahnya. Ketiga itu desainnya itu dia sudah rata-rata ya, desain itu sudah tersedia. Tapi ada yang bayar juga, karena itu ya kami memilih yang gratis dan seadanya saja, yang penting selesai lah. Sistem notifikasi yang baik. Jadi itu sama aja sih, dia tuh kayak grup WA, cuman dia itu berasal dari web. Buat itu juga dia itu khusus buat pengerjaan proyek-proyek tersebut gitu. Dan tidak perlu aplikasi atau tools tambahan. Jadi dia udah sesuai dari web itu, yaitu misalkan kita buka Trello, udah
kita nggak perlu download apa-apa lagi. Kayak misalkan kita pengen buka sesuatu, kita harus download ini, harus tambahan itu, enggak. Kalau Trello tuh dia langsung ke web, langsung buat, langsung kelar. Dan semua itu orang tinggal membutuhkan Gmail untuk masuk. Nah, dari kelebihan tersebut pasti semua orang punya kekurangan, yaitu kekurangannya harus selalu terkoneksi dengan internet. Jadi itu misalkan ya, apalagi zaman sekarang kan kita lagi dalam pandemi, internet itu sangat dibutuhkan untuk kuliah dan juga untuk belajar. Oleh karena itu internet tuh ya gimana ya, penting lah untuk zaman sekarang ya dalam pandemi ini. Apalagi sekarang orang bekerja sampai mati-matian untuk mencari nafkah, apalagi buat mencari paketan juga. Untung alhamdulillah pemerintah bisa mengeluarkan dana yang bisa membantu masyarakat menggunakan internet. Dan kedua, tidak bisa melakukan pengubahan atau edit komentar. Nah, jadi itu di saat kalian ingin komentar proyek yang telah diganti, kan seperti yang kelebihannya tadi, jika seseorang mengubah, tuh dia akan melihat apa yang diubah. Nah, jika dari satu anggota tersebut mengomentari perubahan tersebut, komentar tersebut tidak bisa diedit seperti yang di YouTube atau di IG dan lain-lain. Nah, itu kelemahannya, kekurangan yang menurut saya fatal sih ya. Dan aplikasinya berbayar, ini yang saya bilang. Terkadang tuh dia semua aplikasi tools buat editor itu dia terkadang harus membayar. Nah, tapi kalau buat Trello yang kalau walaupun dia gratis di awal, tapi ya dia juga bagus karena desainnya yang buat di awal itu dia presentasinya itu dia bagus karena yang baru belajar juga bisa mengerti Trello tersebut. Nah, berbayar ini adalah dia tuh hanya mendapatkan paket kayak itulah, kayak paket langganan sebulan-sebulan begitu, dan juga mendapatkan fitur-fitur khusus. Dan terakhir adalah proyek atau tugas semakin banyak, pengaturan tugas tetap sulit dilakukan. Nah, jadi itu dia kalau misalkan semakin baik tugasnya, nah pengaturan dari tambahan proyek itu semakin sulit dibuat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, pada dasarnya aplikasi kolaborasi manajemen pekerjaan Trello ini adalah aplikasi yang ramah dan mudah untuk digunakan dengan cara sederhana dan efisien. Tetapi, Trello tetap memberi semua pengguna setianya dengan fitur-fitur yang lengkap, inovatif, dan sangat membantu. Penjelasan di atas hanyalah bagian kecil dari apa yang bisa dilakukan aplikasi yang diminati banyak orang ini. Jika Anda ingin mengeksplorasi lebih jauh, maka Trello tidak ragu-ragu menawarkan banyak fitur dan opsi bagi para penggunanya. Aplikasi ini juga bersifat mobile yang dapat Anda akses di mana saja melalui ponsel dan laptop. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.